Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial. Apa saja sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial itu? Silakan disimak. Terima kasih saudari moderator. Saya akan memaparkan mengenai pengertian stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial atau social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya dalam kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberi hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Stratifikasi sosial berpokok pada pertentangan dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem stratifikasi sosial hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tentang stratifikasi sosial. Kita langsung saja pemahamannya. Dengan demikian, sistem stratifikasi sosial hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Dalam sistem ini dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya kekayaan dan juga kekuasaan. Dan yang kedua itu ada sistem yang diciptakan oleh masyarakat, yaitu sebuah wibawa dan penghargaan. Dan yang ketiga selanjutnya itu ada kriteria sistem pertentangan baik yang terjadi pada individu maupun kelompok. Dan yang keempat itu ada lambang-lambang kehidupan seperti tingkah laku hidup dan cara berpakaian. Dan yang kelima itu ada yang terjadi dari interaksi atau komunikasi, bisa dikatakan interaksi karena dalam interaksi itu ada sebuah timbal balik atau respon. Dan juga ada kesadaran atau kedudukan masing-masing individu maupun kelompok dan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih, itu dari saya. Saya lemparkan ke pemateri selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial, yaitu suatu pelapisan sosial itu terjadi berdasarkan suatu kriteria tertentu dan dengan berdasarkan kriteria tersebut, maka dapatlah bentuk-bentuk strata sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kriteria biologis. Pada kriteria ini dibagi atas kriteria menurut jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, dan kriteria menurut umurnya, yaitu golongan anak-anak, dewasa, dan golongan tua. Yang kedua, kriteria geografis. Pada kriteria ini dapat digolongkan atas masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat kota terbagi atas masyarakat kota kecil, kota madya, dan kota besar. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang faktor-faktor dalam stratifikasi sosial. Faktor-faktor yang pertama adalah ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak, paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam
sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan paling rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya maupun kebiasaan dalam berbelanja. Untuk yang kedua, ukuran kekuasaan memenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau memenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasa dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat selanjutnya ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial ini. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat. Para orang tua ataupun orang-orang berperilaku dan berbudi luhur, seperti itu. Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai stratifikasi sosial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar.